Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ea Devinaris dari kelas 1Ki Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Agenda Setting. Yang pertama yaitu pengertian agenda setting. Pengertian ini menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya. MC Combs dan Shaw menerangkan lebih lanjut bahwa media massa mempunyai kemampuan untuk membentuk masyarakat menilai sesuatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan media. Dengan kata lain, we just as important what the media just as important. Media bukan mempengaruhi pikiran masyarakat dengan memberitahu apa yang mereka pikirkan dan apa saja ide atau nilai yang mereka miliki, namun memberitahu hal dan isu apa yang harus dipikirkan. Masyarakat luas cenderung menilai bahwa apa-apa yang disampaikan melalui media massa adalah hal yang memang layak untuk dijadikan isu bersama dan menjadi cakupan ranah publik. Dengan begitu, masyarakat pun menilai apa yang dianggap penting oleh media adalah hal yang penting juga dan memang harus dipikirkan atau minimal mempengaruhi persepsi mereka terhadap hal tersebut. Meski begitu, MC Combs dan Shaw tidak menutup pandangan yang menghargai dan meyakini bahwa audiens juga memiliki kekuatan sendiri, yaitu hipotesis selective exposure. Hipotesis ini menjelaskan bahwa manusia cenderung hanya akan melihat dan membaca informasi serta berita yang sejalan dan tidak mengancam atau bertentangan dengan kepercayaan yang selama ini mereka miliki dan bangun. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kebebasan manusia dalam memilih, menyortir, dan menerima pesan yang disampaikan oleh media massa. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa teori agenda setting memiliki keunikan yang mendukung dua asumsi dasar yang menarik. Yang pertama, teori ini menyatakan dengan jelas bahwa media massa memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat. Di sisi lain, teori ini juga mendukung hipotesis bahwa bagaimanapun semuanya kembali lagi kepada individu, di mana mereka memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka terima. Yang kedua yaitu sejarah teori agenda setting. Teori ini dipelopori oleh Walter Lippmann, wartawan politik asal Amerika, pada tahun 1992. Ia mengusulkan bahwa masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, tapi apa yang mereka anggap sebagai fakta, kenyataan fata morgana atau lingkungan palsu. Untuk sebagian besar, kita tidak melihat dulu dan kemudian merumuskan, tapi kita merumuskan dulu kemudian melihat. Juga berdasarkan kepada ide dasar seperti yang dikemukakan Bernard Cohen 1963 dengan pernyataannya yang terkenal bahwa the press may not be successful most of the time in telling people what to think, but it is strongly successful in telling its readers what to think about. Media massa mungkin tidak berhasil mengatakan kepada kita apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka sangat berhasil untuk mengatakan kepada kita hal-hal apa saja yang harus kita pikirkan. Agenda setting diciptakan oleh Marcel, MC Combs, dan Donald Shaw 1972 sampai 1993. Dua peneliti dari Universitas North Carolina untuk menjelaskan gejala atau fenomena kegiatan kampanye pemilihan umum yang telah lama diamati dan diteliti oleh kedua sarjana tersebut. Yang ketiga yaitu contoh agenda setting. Contoh yang paling nyata adalah tayangan berita di televisi ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak. Masyarakat menilai informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung. Informasi ini membuat masyarakat menyadari akan urgensi dari perkara tersebut dan lebih peka akan indikasi yang mengarah pada kasus itu. Tak jarang setelah ada satu kasus kekerasan seksual anak yang muncul dari satu daerah, kasus serupa pun terbongkar dari daerah lain.
Hal ini menunjukkan bahwa media mempengaruhi pola pikir manusia, termasuk terhadap apa yang dianggap penting dan tidak. Informasi yang diangkat dalam media membuat manusia menganggap bahwa itu adalah hal yang penting dan layak untuk diperhatikan. Media dapat membuat apa yang tidak sebelumnya tidak begitu terlihat menjadi sorotan publik, baik hal itu memang benar-benar penting atau tidak. Contoh lainnya adalah fenomena telolet yang cukup ramai beberapa bulan yang lalu. Berbeda dengan contoh sebelumnya, fenomena ini terjadi melalui media yang cukup baru, yaitu media sosial. Telolet sebenarnya hanya suara klakson bus antar kota yang khas dan nyaring, namun jadi melejit karena viral di media sosial. Saking viralnya, orang-orang dari luar negeri turut memperlihatkan ketertarikan mereka terhadap fenomena telolet ini. Fenomena telolet adalah keceriaan dan kesenangan sederhana yang tadinya tidak begitu diperhatikan menjadi sesuatu yang besar dan tampak penting. Sebelum fenomena ini melejit, mungkin kita bahkan tidak peduli dengan suara klakson bus yang terdengar nyaring itu. Media sosial ini membuat kita menganggap bahwa itu adalah sebuah fenomena yang wah dan tidak biasa. Yang keempat, yaitu proses agenda setting. Agenda setting menggambarkan kekuatan, pengaruh media yang sangat kuat terhadap pembentukan opini masyarakat, karena media memberi tekanan pada suatu peristiwa. Maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggap penting. Rahmat 1985. Penentuan agenda setting media terdiri dari dua asumsi, yaitu 1. Masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan karena publik menyaring dan membentuk isu. Kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu lebih penting dari isu-isu yang lain. Yang kelima, yaitu peranan agenda setting. Agenda setting media mempunyai peranan dalam penentuan kebijakan pemerintah dalam menetapkan HET beras. Pemberitaan media dari isu seputar beras plastik sampai terjadinya manipulasi terhadap kandungan beras yang dilakukan oleh PT Ibu mengakibatkan perlunya penanganan yang tepat tentang permasalahan beras. Kebijakan yang diambil ini merupakan perwujudan good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab, dan profesional yang mengedepankan terpenuhinya public accountability dan responsibility. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki rasa kepekaan terhadap permasalahan dalam masyarakat. Good governance akan terwujud apabila kebijakan itu diambil dengan prinsip ekonomi efisien dan efektif serta bersifat objektif. Kebijakan publik yang diputuskan hendaknya berorientasi pada tujuan. Baik, mungkin hanya itu presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.